Selamat pagi adik-adik terkasih dalam nama Tuhan. Kembali kita untuk pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Materi kita yang mau kita bahas hari ini yaitu tentang Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Baiklah anak, untuk mengawali agar kita tetap semangat, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau pernah bersabda melalui Rasul Paulus, banyak karunia melainkan satu tubuh. Setiap orang yang Engkau beri karunia yang berbeda-beda, agar dapat menyumbang kebaikan bagi hidup bersama. Bantulah kami agar dapat menemukan karunia pemberian-Mu itu dalam diri kami, sehingga kami dapat menyumbangkannya bagi gereja dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita mengamati beraneka ragam profesi secara umum yang dimiliki oleh manusia di dalam masyarakat. Profesi-profesi ini kita yakini sebagai karunia dari Tuhan yang bertujuan untuk saling melengkapi, saling membahagiakan satu dengan yang lain. Profesi ini sering dikatakan sebagai talenta. Contohnya adalah profesi sebagai dokter, sebagai petani, sebagai koki, sebagai penyanyi, sebagai guru, dan juga sebagai petugas keamanan. Semuanya ini saling bekerja sama untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam pembelajaran hari ini, kita secara khusus mempelajari tentang karunia-karunia khusus yang diberikan Tuhan kepada manusia yang dikembangkan untuk gereja. Salah satu karunia dari Tuhan adalah karunia menyanyi. Karunia menyanyi dapat disumbangkan bagi gereja dan masyarakat seperti penyanyi kita ini, yaitu Nikita. Mari kita dengarkan lagu berikut ini. Setelah kita mendengarkan suara Nikita dengan tembang lagu di doa ibuku, kita dapat melihat bahwa Nikita memiliki talenta, yaitu suara yang bagus. Dengan talenta itu, ia dapat meraih kesuksesan. Namun, ia tetap bertahan menyanyikan lagu-lagu rohani. Mengapa ia bertahan menyanyikan lagu rohani? Karena ia merasa bahwa talenta menyanyikan lagu rohani adalah merupakan karunia dari Tuhan yang sungguh luar biasa. Maka ia percaya dan yakin karunia itu berasal dari Tuhan, maka ia mengembalikan kepada Tuhan dengan cara menggunakan karunia itu untuk memuji Tuhan dan melayani sesama. Namun anak-anak terkasih, selain Nikita, kita juga semua mempunyai karunia-karunia khusus yang kita miliki, yang merupakan anugerah Tuhan yang berbeda-beda. Namun, mampukah kita menggunakan karunia kita itu untuk kita sumbangkan kepada gereja atau kepada masyarakat?
Untuk apa karunia itu kita gunakan? Apakah untuk kepentingan diri sendiri ataukah untuk melayani Tuhan dan sesama? Anak-anak terkasih, mari kita simak karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap manusia dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 26 dan Yohanes 16 ayat 12 sampai 14 serta Roma 12 ayat 1 sampai 21. Mari kita baca dari cetakmu halaman 152 sampai 154. Anak-anak yang terkasih, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus yang diberikan Yesus adalah Roh Penolong. Selain Roh Penolong, Roh Kudus adalah Roh Kebenaran. Dan Roh Kudus adalah Roh Penghibur. Roh Kudus itu membuat para murid menjadi bersatu dengan Yesus dan Bapa. Roh Penolong itu akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan ajaran Yesus. Sedangkan Roh Kebenaran akan memimpin para murid kepada seluruh kebenaran, di mana seluruh kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah anak Allah yang wafat dan bangkit untuk memberikan hidup kekal kepada para murid yang percaya kepadanya. Setiap orang yang dibaptis mendapatkan Roh Kudus dengan segala keperluannya. Seperti yang diperintahkan Yesus kepada para murid, yaitu agar para murid pergi dan membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka untuk itu para murid telah dihembusi Yesus dengan Roh Kudus-Nya. Demikian juga para murid mengaruniakan Roh Kudus itu kepada mereka yang telah dibaptis. Roh Kudus mengaruniakan kepada setiap orang yang sudah dibaptis seturut kebutuhan gereja. Maka Roh Kudus itu bukan diberikan untuk dirinya sendiri, tapi untuk gereja. Maka Paulus mengibaratkan karunia itu seperti tubuh yang melakukan sesuatu demi seluruh tubuh. Roh Kudus bertugas membuat murid Yesus bersatu dengan Yesus dan Allah. Roh Kudus juga mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan ajaran Yesus, serta memimpin para murid kepada seluruh kebenaran. Menurut Santo Paulus, ada banyak karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus itu digunakan dan disumbangkan untuk mengembangkan gereja dan masyarakat. Karunia-karunia itu antara lain bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, dan membagi-bagikan. Anak-anak yang terkasih, Santo Paulus menasihatkan agar tugas-tugas yang dilakukan oleh setiap anggota dilakukan dengan penuh iman, penuh semangat, dan tulus ikhlas. Tugas-tugas itu hendaklah menjadi persembahan yang hidup dan ibadah yang sejati kepada Allah. Misalnya kita mampu bernyanyi, hendaklah kita menyumbangkan suara kita untuk Tuhan.
Kita pandai membaca, menyumbangkan kepada Tuhan dengan membaca kitab suci sebagai petugas kebersihan gereja, menghias dekorasi altar, sebagai lektor, sebagai misdinar, dan lain-lainnya. Menerima Roh Kudus berarti hidup sesuai ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus yang paling utama? Yaitu kasih. Mengasihi dan menghormati orang lain. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Berani memberikan tumpangan kepada orang asing yang membutuhkan. Memberi makan yang lapar dan memberi minum kepada yang haus. Selalu sabar dan berharap kepada Tuhan, serta peduli terhadap orang lain. Itulah tanda-tanda orang yang sudah menerima Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, ada 7 karunia Roh Kudus menurut Santo Paulus. Karunia Roh Kudus yang pertama adalah karunia kebijaksanaan. Karunia yang kedua adalah karunia pengertian. Yang ketiga, karunia nasihat. Yang keempat, karunia keperkasaan. Yang kelima, karunia kesalehan. Yang keenam, karunia pengenalan akan Tuhan. Dan yang ketujuh, karunia takut akan Tuhan. Inilah karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Anak-anak yang terkasih, Yesus pernah bersabda, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus." Anak-anak yang terkasih, setiap orang yang dibaptis dipersatukan dengan Roh Kudus dan mendapat karunia yang berbeda-beda, namun satu Roh. Mari kita tutup dengan doa penutup. Doa mohon karunia Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai dan mencintai serta mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami dapat lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada.
tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.